واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Syekh Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud hafizahullah ta'ala. Kita mulai dari adillatu hadhil martabati minas sunnah, yaitu dalil-dalil martabat al-ilm dalam masalah takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala yang Dia takdirkan. Kali ini dalil yang kita kupas dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di PDF safhat berapa? Halaman 7 ya. Taib. Qala hafizahullah, di poin yang pertama, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah a'ulima ahlul jannati min ahlin nar. Wahai Rasulullah, apakah ahlul jannah itu telah diketahui dibandingkan ahli nar daripada ahli nar? Ya, maknanya apakah ahli jannah dan ahli nar, penghuni jannah dan penghuni neraka itu telah diketahui? Maka qal na'am, iya. Kemudian berkata sahabat tersebut, fa fima ya'malul 'amilun, maka untuk apa orang-orang yang beramal itu beramal? Lantas buat apa kita beramal sementara juntrungan dari setiap insan itu telah ma'lum, telah diketahui. Dan ini pertanyaan memang wajar dan logis. Karena kalau kita udah capek-capek beramal dan kesudahan kita di akhirat itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah termaktub di takdir kita bakal jadi ahli jannah atau ahli nar, maka buat apa kemudian kita berlatih beramal? Karena bisa jadi kita capek-capek beramal taunya jadi penghuni neraka. Kemudian atau kita ada yang malas-malas beramal, taunya dia jadi penghuni surga. Maka berkata kemudian Rasulullah SAW kalimat yang mujaz, ringkas, namun mengena insyaallah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Yaitu kullu insan, setiap manusia itu dimudahkan untuk beramal sesuai tujuan dia diciptakan. Kalau ternyata juntrungan penciptaan orang ini adalah surga, maka dia akan dipermudah insyaallah untuk melakukan amalan surgawi. Kalau orang ini diciptakan agar nanti masuk neraka, maka Allah Ta'ala mudahkan dia untuk melakukan amalan yang menyebabkan dia masuk neraka.
Maka lihatlah diri kita masing-masing ikhwah. Apakah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beramal amalan surgawi? Tetapi itu pun secara zahir tidak cukup, melainkan harus Allah Ta'ala harus dipermudah untuk menerapkan keikhlasan dalam beramal. Menerapkan keikhlasan dalam beramal. Karena boleh jadi amalan zahirnya itu amalan surgawi, tetapi secara batin syirik, riya. Maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala secara zahir amalan surgawi, namun dimudahkan pula oleh Allah Ta'ala karena keburukan orang ini untuk menerapkan kesyirikan di kalbunya ketika beramal amalan surgawi, dan itu juntrungannya justru neraka padahal zahirnya surga. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dalam beramal di kalbu kita dan juga di amal zahir kita. Dan Allah Ta'ala telah mengetahui siapa-siapa yang bertakwa dan siapa-siapa yang tidak ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara ar-rajula bi anna Allah qad alima ahlal jannati min ahlin nar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan pada pria tersebut bahwasanya Allah Ta'ala telah mengilmui betul-betul siapa-siapa ahlul jannah dan siapa-siapa ahlul nar. وهذا يدل على علم الله المحيط بكل شيء والشامل لكل شيء. Dan ini menunjukkan atas apa? Keilmuan Allah Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Baik, kemudian hadis kedua yang menjadi dalil akan martabat ilmu dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang putra-putranya orang-orang musyrikin. Bagaimana dengan putra-putranya orang-orang musyrikin? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu amalan-amalan mereka semua. Kemudian ditambahkan di sini, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kata Nabi SAW, ما من مولود إلا يولد على الفطرة. Tidaklah ada kelahiran dari manusia melainkan dilahirkan mesti dalam keadaan apa? Fitrah. Maksud dari fitrah apa ya kawan? Ala dinil Islam, ala tauhid, dilahirkan di atas fitrah tauhidnya gitu. Ya, kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyahudikan dia, menasranikan dia. Jadi lingkungan dan keluarga itulah yang mempengaruhi keagamaan dia. Tetapi ketika dia lahir walaupun dari rahim seorang ibu musyrikah misalnya, maka fitrah anak manusia yang baru lahir ini fitrahnya adalah tauhid dan Islam. Tapi karena lingkungan, terutama kedua orang tua dan keluarganya, sangat berpengaruh padanya, maka jadilah ia sesuai dengan bagaimana keluarga dan juga lingkungannya. Kama tantijuna al-bahimata hal tajiduna fiha min jad'a hatta takunu antum tajdi'unaha. Sebagaimana kalian kalau menghasilkan anak-anak binatang ternak misalnya. Coba pas lagi lahir, apakah di antara mereka ada yang hidungnya patah? Enggak, normal. Sebagaimana bayi-bayi binatang sesuai fitrah normalnya. Seperti itulah. Hatta takunu antum tajdi'unaha. Sampai antum sendirilah yang menjadi penyebab hidung dia patah. Artinya ketika lahir, bayi binatang ini, dia dalam keadaan sempurna organ tubuhnya. Namun karena suatu ketika antum pukul dia mungkin, ya atau ada kecelakaan, maka terjadilah hidungnya patah atau salah satu organ tubuhnya patah. Berarti Allah Ta'ala menciptakan pada asalnya itu makhluk hidup. Dia memiliki modal kesempurnaan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun yang mengubahnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Maka kalau misalnya kita dapatkan diri kita alhamdulillah ngaji sunnah, mengkaji tauhid, qada dan qadar dan seterusnya, dan ini sangat baik buat kita alhamdulillah, maka inilah sesuai fitrah kita seharusnya gitu. Ya, cuman kenapa kok sebelumnya kita nggak pernah mengkaji ilmu agama dan seterusnya, sebelumnya kita lalai, ya karena environment, lingkungan atau keluarga atau pertemanan. Iya. Jadi kita menuntut ilmu tauhid itu sebenarnya sedang memupuk kembali fitrah kita, ikhwan. Maka kemudian qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita man yamut wa huwa shaghir? Bagaimana pendapat engkau terhadap tentang orang yang manusia yang mati dan dia dalam keadaan shaghir, dalam keadaan shaghir, yaitu masih muda, masih kecil. Maka berkata kemudian Rasulullah SAW, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih tahu tentang bagaimana mereka, amalan mereka. Syahid dari hadis ini adalah Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam, lebih mengilmui bagaimana mereka bin nisbati li auladil musyrikin wal muslimin. Wa ma'na dzalika annahum law 'ashu fa inna Allaha 'alimun bi a'malihim khairiha wa syarriha. Jadi maksudnya di sini Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Yani Allah Ta'ala lebih tahu mereka bakal berbuat apa. Maknanya bahwasanya mereka ini anak-anak kecil yang wafat ini, dan mereka anak-anak yang musyrikin wafat dalam keadaan kecil, masih kecil. Allah seandainya mereka diteruskan hidup, ya, maka sesungguhnya Allah itu tahu mereka tuh bakal berbuat apa aja. Ngerti nggak? Nah, kalau antum punya tetangga sekeluarga kafir, kemudian ibu rumah tangganya melahirkan anak, qadarullah misalnya setelah 1 tahun lahir, matilah tuh anak. Ya, dan kedua orang jadi kafir. Anak tersebut di atas fitrah. Lalu bagaimana pendapat wahai Rasulullah tentang dia nih yang wafat karena wafat saat masih bayi, masih kecil? Maka kata Nabi apa? Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. yakni seandainya bayi itu masih Allah Ta'ala hidupkan sampai dewasa, Allah pun tahu bayi itu tuh mau ngapain nanti. Apa yang dia amalkan Allah tahu. Kenapa begitu? Karena fallahu ya'lamu ma kana wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ini udah pernah Anda bahas di pertemuan sebelumnya. Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah terwujudkan, apa yang telah terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi atau tidak terjadi, dan juga tahu kalau misalnya hal yang belum terjadi itu nanti terjadi, bagaimana keterjadiannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalil yang ketiga, ikhwan, dari sunnah tentang martabat ilmu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa fi yadihi 'udun yunkatu bih atau yankutu bih. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk dan di tangannya ada 'ud, ada sebatang kayu yang beliau yankutu bih, yaitu yakhuttu bihi khattan yasiran marratan ba'da marrah, yang beliau menggaris-gariskan tanah dengan 'ud tersebut, dengan 'ud yaitu batang atau ranting tersebut. Farafa'a ra'sah, maka kemudian beliau menengadahkan kepalanya dan berkata, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidaklah di antara kalian dari jiwa kecuali telah diketahui di mana tempat kesudahannya di neraka atau di surga atau di neraka. Maka renungkan hal tersebut, ikhwan. Aina salaitum as-subha? Di mana antum tadi salat subuh? Ya, di masjid misalnya. Coba renungkan bahwasanya dengan
antum sudah melakukan sholat subuh dengan tenangnya, dengan enaknya, ketahuilah bahwasanya kesudahan antum di surga atau neraka itu ma'lum indallah. Allah tahu. Nanti antum ke surga atau neraka Allah tahu. Dan antum tidak tahu. Nah, kemudian antum akan bertanya-tanya, ini kita sudah letih-letih sholat subuh, letih-letih ke kajian, dan Allah Ta'ala telah mengetahui kita ini bakal ke surga atau neraka. Maka sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, falima na'mal afala nattakil? Ya Rasulullah, lantas buat apa kita beramal kok kayak gitu? Ya. Bagaimana kalau misalnya kita udahlah nyerah aja lah. Etikal. Udahlah kita nggak usah beramal. Toh ketahuan juga nanti ujung-ujungnya kemana. Maka Nabi SAW mengatakan, la. Jangan begitu. Jangan lakukan etikal. Yaitu antum udahlah nyerah aja. Nggak usah beramal. Toh nanti kalau memang Allah kehendaki ke surga juga kan. Namanya jodoh kan nggak kemana kata mereka. Maka apa? La. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak. I'malu. Lakukanlah. Beramallah. Maka setiap dari insan akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya kemana? Surga atau neraka? Dimudahkan. Pertanyaannya kemudian, ikhwan. Muyassar di sini apakah betul-betul menunjukkan bahwasanya seseorang itu dimudahkan secara mutlak atau dimudahkan di sebagian kondisi? Artinya begini, ikhwan. Kita lihat betapa banyaknya orang dimudahkan untuk amal-amal surga, tapi orang ini malah tidak melakukannya. Banyak gak kira-kira? Banyak. Dimudahkan untuk amal-amal surga, tapi orang ini malah enggan. Jadi pemudahan ini, ikhwan. Dan sebaliknya. Ada seseorang ingin melakukan amalan surga, namun Allah uji dengan kesulitan. Sehingga dia pun beruzur untuk tidak melakukan amalan surga tersebut. Faham di sini, ikhwan? Dua hal yang kontradiktif seolah-olah ya dengan hadis ini. Hadis ini fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi ada beberapa kasus yaitu orang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk amal surga, tapi orang itu tidak menerapkannya. Dan sebaliknya, ada orang yang sebaliknya gimana? Ingin melakukan amalan surgawi, namun malah dipersulit, diuji. Ya semua ala qadarillah, semua di atas takdir Allah Ta'ala, betul. Tetapi orang yang muyassar, yaitu yang pertama tadi, yang dimudahkan dengan segala media dan dukungan, dan dia nggak mau seperti itu, pada hakikatnya dia tidak muyassar. Paham nggak, ikhwan? Pada hakikatnya dia tidak muyassar. Ada seperti yang tadi anak bicarakan ke antum pas kita mau sholat. Ya. Beberapa ikhwan, terutama di Keranggan, yang ketika mereka tahu bahwasannya anak udah pindah ke Jatimurni dan lebih dekat ke Keranggan, kemudian mereka menyatakan kegembiraan mereka di media sosial, dan itu terjadi mereka bilang, alhamdulillah makin dekat ya Allah, jadi lebih mudah nih, ngomong gitu. Dan sampai detik ini itu nggak pernah mau ikut kajian. Muyassar atau mu'assar ini sebetulnya. Tentu Anda nggak bermaksud bahwasanya mereka wajib ikut kajian, kalau nggak dosa, nggak begitu. Cuman kenapa kalimat seperti itu kontradiktif dengan kenyataan? Ketika Allah Ta'ala mudahkan kajian, bahkan di masjid mungkin yang mereka salat berjamaah padanya, Allah mudahkan itu. Tapi kemudian mereka menolak kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di sini dilihat, ikhwan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Yang kadang-kadang muyassar fi ba'di al-awjuh
dimudahkan di beberapa sisi, tapi tetap dipersulit di sisi intinya. Faham? Medianya dipermudah, tapi intinya kan beramal. Ternyata dipersulit untuk mengamalkannya. Oke, gimana? Jadi orang seperti ini muyassar atau enggak sebenarnya? Untuk amalan ini enggak muyassar. Dia hanya memahat, yaitu dihamparkan padanya. Ya, dihamparkan padanya media dan dukungan. Tetapi untuk mengamalkannya dan mensyukurinya tidak. Maka yang seperti ini tidak muyassar. Tidak muyassar. Tapi sekarang kalau misal kita lihat orang-orang kafir, mereka dipermudah nggak untuk mendapatkan info tentang Islam? Mudah. Tapi mereka nggak mau masuk Islam. Apakah mereka muyassar? Mereka muyassar di sisi penghamparan info. Tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Maka apakah ini pada hakikatnya muyassar? Tidak. Tidak muyassar ilal jannah, bukan. Ya. Dan sebaliknya, ikhwan. Seseorang mau melakukan amalan saleh, amalan surgawi. Tapi qadar Allah, dia terhalang oleh beberapa hal. Penyakit misalnya. Ada banyak hal. Ketika terhalang oleh penyakit, apakah orang ini, tapi dia pengen kajian, apakah orang ini mu'assar atau muyassar pada hakikatnya? Kalau dia jujur betul-betul ingin melakukannya, maka dia sebenarnya muyassar. Muyassar, dipermudah. Apa sisi permudahnya? Karena seseorang dengan azamnya dan niatnya, ikhwan, walaupun dia tidak bisa melakukannya karena uzur, tapi hatinya shadiq, maka ajar buat dia dan ganjaran buat dia itu persis seperti dengan apa orang melakukannya langsung. Faham sini? Maka orang ini muyassar kayak kira-kira? Ya muyassar, bahkan muyassar jiddan gitu loh. Dimudahkan banget tanpa harus dia capek melakukannya. Cukup dia niatnya shadiq, azamnya benar, maka dia muyassar lima khuliqalah. Paham di sini ya? Iya. Jadi maksudnya metode di sini nggak mesti antum. Maka dari sini frame-nya, kawan. Ketika antum ingin melakukan suatu amal saleh, namun Allah Ta'ala uji antum untuk hal tersebut, maka bagaimana cara mengetahui bahwasanya antum muyassar atau mu'assar? Mengetahuinya adalah di bagaimana ketenangan hati antum walaupun tidak mampu melakukannya. Ya, begitu. Tapi di antara contoh, di antara ibadah yang agung, bahkan kata sebagian pihak, ini adalah ibadah yang paling lama, yaitu menikah. Dan qadarullah sebagian dari kita ada yang dimudahkan untuk menikah, dan sebagian dari kita ada yang dipersulit untuk menikah. Sah nggak? Gimana putra? Waktu itu antum dipermudah? Permudah. Kadang-kadang jawab, ya alhamdulillah dipermudah. Tapi prosesnya panjang kan? Bisa jadi kan? Anda tanya juga antum Andil, siapa namanya? Adil. Ketika antum dulu menikah dipermudah atau enggak untuk menikah? Berapa bulan prosesnya? Antara ta'aruf sampai akad? Setahun. Allah musta'an. Itu antum mau menceritakan pun berat ke anak karena malu. Setahun, Masya Allah. Itu bagi sebagian pihak itu mu'assar. Iya, betul nggak? Bagi sebagian pihak itu sulit. Boleh kita tahu setahun ini karena apa? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa. Enggak, supaya kita bisa ngambil ibrah mungkin. Ngumpulin dana. Untuk proses nanti walimah dan seterusnya. Setahun itu, Masya Allah. Gimana mas tahun? Putra antum sampai setahun kayak gini? Fadl. Sampai setahun putra? 1 bulan. Masya Allah. 1 bulan padahal kayak gini gitu loh. 1 bulan, Masya Allah. Ikin waktu itu berapa lama, Ikin? 1 bulan. Masuk sana, masuk gudang, muter. 1 bulan. Karena bukan berarti antum tuh dipersulit oleh Allah, bukan gitu.
Tapi antum 1 tahun. Ya. Nggak apa-apa. Maksud. Antum tuh kayak Rofiah aja. Nah, 1 tahun versus 1 bulan. Zahirnya di pandangan mata manusia, yang muyassar ya 1 bulan. Yang 1 tahun seolah-olah mu'assar. Tetapi apakah di situ barometernya, ikhwan? Enggak. Maksudnya barometer hakikinya belum tentu. Karena boleh jadi bagi Allah Ta'ala antum muyassar. Boleh jadi. Anda enggak meng-underestimate antum. 1 bulan, alhamdulillah langsung nikah. Dari mulai akad, mulai ta'aruf sampai apa? Nikahnya 1 bulan, masya Allah. Tapi antum 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun tersebut, antum mencari danaan, berjuhud, badul juhud ijtihad. Sampai berhasil. Yang mungkin dalam 1 tahun tersebut, banyak amalan-amalan yang antum lakukan untuk menggapai ibadah nikah ini yang tidak ada pada mereka. Yang sekiranya amalan tersebut mereka lakukan, mereka tidak mampu. Faham gak maksudnya sini? Berarti antum boleh jadi dimudahkan dalam hal ini. Jadi perjuangan untuk menggapai suatu ibadah, ya, mungkin bagi sebagian orang kok ini dipersulit ya. Tapi kalau antum mau husnudzan sama Allah dan tenangkan hati antum dan tawakal pada Allah, maka antum akan dapatkan bahwasanya antum dulu dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menggapai banyak kebaikan yang mungkin tidak digapai oleh orang-orang yang singkat waktunya. Anda nggak meremehkan antum putra. Ya, maksudnya 1 bulan mungkin itu Masya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, mungkin lebih dari beliau dan seterusnya. Jadi fakullun muyassarun lima khuliqalah ini jangan dibarometerkan bahwasanya kemudahan itu sesuai dengan logika manusia saja. Iya. Kayak misalnya antum misalnya mau menikah misalnya, tapi ada halangan. Bahkan penungguan sampai 2 tahun, 3 tahun, dibully sama banyak orang dan memang berhak dibully memang. Nah, akhirnya antum menikah setelah berpahit-pahit 4 tahun. Ya. Tapi 4 tahun tersebut ada banyak amalan demi pernikahan, ibadah pernikahan ini yang tidak terdapat pada misalnya ikin. Dan tidak terdapat. Yang sekiranya ikin melakukannya atau senasib dengan antum, dia nggak bakal kuat. Tapi Allah mudahkan antum untuk bertahan 4 tahun dibully seperti itu dan bersabar. Akhirnya antum mendapatkan Ratu Inggris, Masya Allah, misalnya. Iya. Jadi begitu ikhwan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan pernah antum hanya mengira bahwasanya kemudahan dari Allah itu adalah berupa singkatnya waktu untuk melakukannya. Belum tentu ikhwan, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, seperti itu. Barangkali kesannya itu sulit, berat dan semisalnya, tapi ternyata Allah tetap mudahkan buat antum karena logikanya antum sebenarnya nggak bisa melakukan ini. Dan Allah mudahkan untuk akhirat antum dengan sebab amalan yang berat ini. Begitu. Ya, begitu ikhwan. Contoh lain misalnya dalam berkeluarga. Kita memiliki anak yang sulit diatur. Atau qadarullah ketika kita masukkan ke pesantren malah dia jadi bandel. Nah, sekarang ini mau suudzon sama Allah apa husnudzon sama Allah? Gitu loh. Kalau dia mau suudzon sama Allah, maka silahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bima syaa." Aku sesuai dengan perkiraan hambaku, maka silakan dia punya zan seperti apa, tafadhal. Fa in kana khairan fa huwa khairul lah. Wa in kana syarran fa huwa syarrun lah. Iya. Kalau husnudzan maka dia berkebaikan. Maka kalau kita dapatkan misal anak kita yang tadi, anak kita Masya Allah lahir kemudian tumbuh makin besar, remaja, kita kirim pesantren, qadar di pesantren ternyata berkasus bandel. Apakah itu final? Enggak, ikhwan. Mungkin itu adalah bidayah dan permulaan ujian anak. Itu loh. Dan kalau misalnya kita mau suudzon, maka udahlah. Ya, udah nih anak nih enggak bakal jadi apa-apa. Ya.
Kita dipersulit, ngomong sama istrinya, kita dipersulit untuk memiliki anak yang saleh. Ini bentuk apa, ikhwan? Suudzon kepada Allah dan yas, putus asa ini sudah sebesar. Tapi ayo kita kembali ke husnudzon kepada Allah. Dengan hadis fakul muyassar lima khuliqalah. Dipermudah itu enggak mesti sesuai logika kita di sekarang hari. Ya. Kita husnudzon pada Allah, kemudian doakan. Persangka baik pada Allah, doakan. Semoga anak ini taubat, semoga dia baik-baik saja insyaallah. Maka kemudahan dari Allah Ta'ala itu enggak mesti kemudian anaknya istiqomah dari awal bayi sampai punya bayi juga. Istiqomah terus itu anak. Belum tentu. Iya, antum tanya kepada sebagian ustaz. Ustaz, antum dulu bandel nggak, Ustaz? Pasti nggak mau jawab ustaz itu. Karena apa? Kalau dia bilang nggak bandel, takutnya merekomendasikan diri sendiri. Kalau bilang iya dulu bandel, ketahuan aibnya. Iya. Dulu nyusahin gak, Ustaz? Mungkin nyusahin, tapi kemudian karena doa dan husnuzon orang tuanya, Allah permudah kemudian menjadi apa? Anak yang saleh. Bahkan jadi ustaz kemudian. Begitu ya, kawan. Ya mungkin kayak anak, kayak Ikin, putra-putri kayak Miftah, masih kecil putra-putrinya. Akan ada nanti masa-masanya kita, antum ingat kajian ini, gitu loh. Ini kita ngomong sama istri, sayang ini kita apakah emang dipersulit sama Allah apa gimana ya? Enggak dipersulit. Kita dipermudah sebenarnya. Nikmat udah banyak. Hanya kita itu butuh iman dan juga husnudzon sama Allah Ta'ala. Dan doa, ikhtiar. Begitu. Ya. Jadi jangan mengira fakulun muyassar lima khuliqalah. Kalau kemudian antum kesulitan beramal saleh karena ada beberapa halangan, kemudian antum suudzon sama Allah. Kayaknya saya penghuni neraka deh. Enggak gitu. Tetap antum usaha. Maka Allah akan memudahkan. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau ternyata antum dipermudah untuk melakukan amalan yang menjuruskan kepada neraka, maka di sini harus waspada. Kok kayaknya mudah ya, gitu loh. Ini harus waspada ini. Istidraj. Ya, gitu. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila qawlihi fa sanuyassiruhu lil usra. Jadi walaupun sesulit apapun, beramal solehlah. Maka Allah Ta'ala akan permudah amalan tersebut. Wasyahidu qawluh, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidaklah ada satu jiwa di antara kalian, kecuali telah diketahui juntrungan tempatnya dari surga atau neraka. Fallahu alima ahlal jannati wa ahlan nari bi'ilmihil qadim. Allah Ta'ala telah mengetahui siapa-siapa penghuni surga, siapa-siapa penghuni neraka dengan ilmunya yang bersifat qadim. Fal hadithu yadullu ala thubutil ilmil kamil lillah. Hadis ini menunjukkan akan tertetapkannya ilmu yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha minal adillati katsirun jiddan. Kemudian yang kedua, tsani. Sekarang martabat al-kitabah. Setelah kita selesai membahas martabat al-ilm dalam masalah takdir, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengilmui segalanya secara azali, secara qadim. Maka kali ini kita bahas martabat al-kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat segala maqadir, yaitu segala takdir para makhluk. Ya, kita mulai. Qala hafizahullah Ta'ala, berkata beliau hafizahullah, wa hiya anna Allah Ta'ala kataba maqadira al-makhluqat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir-takdir para makhluk, menulis takdir-takdir para makhluk. Wal maqsud bi hadhihi al-kitabati al-kitabatu fil lauhil mahfuz. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, maksud dari kitabah di sini. Maksud dari penulisan di sini adalah penulisan di lauh mahfuz. Wa huwa al-kitabul ladzi lam yufarrid fihi Allahu min syai'. Lauh mahfuz itu adalah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sekali tidak menyia-nyiakan sama sekali sesuatu pun di situ. Semua tercatat secara detail.
Fa kullu ma jara wa yajri fa huwa maktubun 'inda Allah. Segala yang telah berlalu dan yang sedang berlaku, maka semuanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adillatu hadhihi al-martabati katsiratun nadhkuru minha. Di antara dalilnya Taib, ini dalil dari Al-Quran. Qauluhu ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, kita tidak menghilangkan atau menyia-nyiakan sesuatu pun dalam Alkitab, yaitu apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan ke Rabb mereka. Ala ahli al-wajhain, wa huwa anna al-maqsuda bil kitab huna al-lauhul mahfuz. Maksud dari al-kitab dalam kalimat ma farratna fil kitab itu al-lauh al-mahfuz. Jadi al-lauh al-mahfuz juga kadang disebut al-kitab. Ya. Fallahu athbata fihi jami'al hawadith. Allah Ta'ala menetapkan di lauh mahfuz tersebut segala keterjadian. Fakullu ma yajri maktubun indallahi fil lauhil mahfuz. Setiap yang terjadi itu tercatat di sisi Allah di lauh mahfuz. Kemudian yang kedua, kata Rabb kita Azza wa Jal, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di adz-dzikr. Faham di sini, ikhwan? Dan kami telah menuliskan dalam Zabur setelah apa? Az-Dzikr. Ngerti nggak maksudnya? Bahwasanya al-ardha yarithuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Paham nggak? Berkata Ibnu Katsir, فأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة. ما المراد بهذا؟ Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya kenyataan ini, bahwasanya bumi itu akan diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Itu hal tersebut maktub, mastur, tertulis di mana? Di fil kutubi syar'iyyah wal qadariyah. Apa maksudnya? Kutubi syar'iyyah apa? Kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Itu kutub syar'iyyah. Zabur termasuk. Ya, Taurat, Injil, Al-Quran itu kutub syar'iyyah. Maksud kutub syar'iyyah bukan kitab syar'iyyah itu kitab para ulama. Bukan. Kutub syar'iyyah itu Al-Kutub Al-Munazzal. Kitab-kitab samawi. Wal qadariyah, kitab-kitab qadari maksudnya apa? Al-Lauh Al-Mahfuz, kitab takdir. Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi ada istilah Al-Kutub Asy-Syar'iyyah dan Al-Kutub Al-Qadariyah. Dan Al-Qadariyah di sini bukan nama golongan. Qadariyah, Jabriyah, bukan. Makanya tempatkanlah istilah itu sesuai dengan konteksnya lah. Jangan, ya harus paham itu. Bahwa kainun la mahalah. Maka itu akan eksis dan terjadi tanpa ada penghalang. Fal ayatu dallatun ala martabatil kitabati 'inda man fassara az-zabura bil kutubi ba'da dzikr. Ayat ini menjadi dalil atas martabat al-kitabah, pencatatan takdir bagi siapa yang menafsirkan az-zabur sebagai al-kutub. Az-zabur, Zabur maknanya kitab, ikhwan. Ya. Zabur itu maknanya kitab. Dan Zabur itu kitab-kitab semawi. Ya, tapi dia bahasa non-Arab yang diarabkan kemudian. Ya, Az-Zabur ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai apa? Al-Kutub. Adapun Az-Dzikr ditafsirkan di sini apa? Ummul Kitab. Apa yang Ummul Kitab? Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi Ummul Kitab itu juga menjadi istilah untuk sinonim Lauh Mahfuz. Al-Fatihah. Ummul Kitab juga, kan?
Ummul kitab. Tapi maksud di sini bukan ummul kitab. Ummul kitab maksudnya bukan Al-Fatihah, bukan. Maksudnya Lauh Mahfuz, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang ketiga, wa qala ta'ala fi qissati Asra Badr. Di surat Al-An'am ayat 68. Kata Rabb kita Azza wa Jal, laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fiha akhadhtum azabun azim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu, laula kitabun min Allah. Kitab di sini maksudnya ketetapan lampau dari Allah taala, sabaqa yang telah lampau. Lamassakum fiha akhadhtum azabun alim. Niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ai laula kitabun sabaqa bihil qada' wal qadaru 'inda Allah annahu qad ahalla lakumul ghanaima wa anna Allah rafa'a 'an ummati Muhammadin al-'adzaba lamassakumul 'adzab. Jadi apa syahidnya di sini? Kitabun minallahi sabaqa. Kitab yang dimaksud kitab di sini apa ya, kawan? Al-Lauh Al-Mahfuz dari Allah Ta'ala telah lampau sabaqa. Maka lafal kitab ini menunjukkan bahwa saya di antara martabat takdir adalah kitabah, penulisan. Karena eksistensi kitab di sini menunjukkan ada penulisnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qalam. Wa qala ta'ala yang keempat, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab. Itu semua ada dalam kitab. Apa yang Allah Ta'ala ketahui di langit dan di bumi, itu semua ada dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. وهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة على علمه المحيط بكل شيء. Ayat ini di antara sejelas-jelas dalil yang menunjukkan atas keilmuan Allah Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Wa annahu alimal kainati kullaha qabla wujudiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala perwujudan seluruhnya sebelum adanya dia. Wa kataballahu dzalika fi kitabihil lauhi al-mahfuzi fal ayatu jama'at bainal martabatain. Di ayat Al-Hajj 70 ini menjamak dua martabah, yaitu martabah ikhwan. Martabah apa? Al-ilm dan al-kitabah. Al-ilm, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Kemudian martabat al-kitabah, inna dzalika fi kitab. Gitu, ya. Kemudian yang kelima, ikhwan. Udah berapa menit? Putra. 48. Gara-gara ayam itu jadi anak hilang konsentrasi, ikhwan. Taib, mungkin yang kelima kita akan bahas insyaallah. Tapi ini dua lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Lui. Kalau nggak mau antum starting motor aja terus pulang ke Keranggan. Dua lagi nggak apa-apa ya? Wa qala ta'ala wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi kecuali sesuatu tersebut fi kitabim mubin, ada dalam Alkitab, yaitu maksudnya apa? Al-Lauh Al-Mahfuz tercatat padanya ay khufyatin aw sirrin min asraril alamil alawi was sufli illa fi kitabim mubin, yang tersembunyi dari segala rahasia alam, ya, baik atas maupun bawah, semua ada di kitab mubin ini, yaitu Lauh Mahfuz. Wa qad ahata dzalika al-kitabu bi jami'i ma kana wa yakunu ila an taquma as-sa'atu.
Jadi kitab Lauh Mahfuz ini mencakup segala yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Putra bisa tolong iniin air gak? Bagiin air, anak juga butuh air. Fama min hadithin jaliyin aw khafiyin illa wa huwa mutabiqun lima kutiba fil lawhil mahfuz. Dan tidaklah ada kejadian baik yang terang maupun yang khafi. Jazakallah khair. Atau yang tersembunyi kecuali mutabiq, yaitu sesuai dengan apa yang tertera tertulis di Lauh Mahfuz. Fal ayatu dalilun 'ala al-kitabati as-sabiqati li kulli ma sayaqa'. Jadi kadang kalau misalnya, apakah ini menguatkan iman? Ya, ini menguatkan iman. Pengetahuan bahwasanya segala sesuatu tertera di Lauh Mahfuz menguatkan iman. Apa yang luput dari kita, kita tidak berhasil mendapatkannya, dan apa yang kita berhasil mendapatkannya semua termaktub dalam Lauh Mahfuz. Begitu. Qadarullah, ya. وقال تعالى في آية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Lafal illa kunna alaikum syuhuda menunjukkan Allah mengilmui itu semua. Dan lafal illa fi kitabim mubin menunjukkan martabat kitabah. Jadi ini menjamak dua martabat. Martabat ilm dengan perkataannya illa kunna alaikum syuhuda, dan martabat kitabah dengan perkataannya illa fi kitabim mubin. Qal fama ya'zubu an rabbika أي ما يغيب عن علمه وبصره وسمعه ومشاهدته أي شيء حتى مثاقيل الذر بل ما هو أصغر منها وهذه مرتبة العلم. Itu segala yang gaib Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan firman Allah illa fi kitab, ini martabat al-kitabah. Wa katsiran ma yuqarrin atau Anda tidak bisa membaca yang yuqarrin atau yuqrin, ya. Seperti yuqrin. Yuqrinullahu subhanahu wa ta'ala baina hatainil martabatain. Hadhihi ba'du adillati martabatil kitabati minal Qur'an wa nantaqilu ila bayani ba'di ayatain. Ya, jadi seperti itu, ikhwan. Dan ini menguatkan iman seseorang insyaallah ta'ala terhadap takdir Allah ta'ala. Bahwasanya segala sesuatu telah tertera di Lauh Mahfuz. Agar kita tidak terlalu menyesal akan hal yang luput dari diri kita dan tidak begitu berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Karena sesuatu itu semuanya nasib kita telah tercatat di Lauh Mahfuz sampai nasib kita di akhiratan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Begitu ya, ikhwan. Ya. Maka untuk masa depan itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala alima bi kulli syai' wa kataba kulli syai' min maqadir al-khalaiq. Begitu. Boleh kita merencanakan untuk hari esok, tetapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keputusannya. Karena barang siapa yang mengandalkan dirinya sendiri, itu disebabkan dia jahil akan Allah dan jahil akan kadar dirinya. Tapi barang siapa yang menyerahkan kepada Allah Ta'ala sambil ikhtiar, maka dia mengilmui tentang Allah dan mengetahui kapasitas dirinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.